efisiensi. Bagaimana efisiensinya? Ini dia efisiensinya selalu apa? Ini yang sebelah kiri bawah, yaitu kalau bicara efisiensi, maka selalu bicara seperti untung rugi gitu ya, untung rugi. Nah, kalau di dalam penjualan, untung itu gimana kalau untung? Untung atau rugi rumusnya gimana? Modal sama dengan pendapatan, Bu. Modal sama dengan pendapatan. Kalau modal ya pendapatan ya, bener ya. Tapi mencari untungnya gimana? Mencari untung itu, persen keuntungan berarti gimana? Persen keuntungan per harga beli dikali 100, bukan, Bu? Dikali harga beli kali 100. Oke. Jadi gini, kalau keuntungan berarti penjualan tadi ya. Penjualan dikurangi modal gitu kan ya. Itu berarti kan untungnya ya, benar nggak? Betul, Bu. Semakin banyak yang dijual, maka untungnya harusnya makin banyak. Jadi besaran keuntungan itu adalah kita jual berapa, ngambil untung, baru dari modal berapa gitu ya. Betul? Betul, Nah, Ibu. yang ini kita akan lihat kalau efisiensi juga kurang lebih mirip. Keuntungannya itu bicara efisiensi. Nah, efisiensi itu adalah yang dihasilkan per modalnya. Yang dihasilkan di dalam bentuk heat engine, dalam hal ini siklus Carnot itu bicara heat engine ya, mesin panas. Mesin panas, jadi kalau mesin panas yang menjalani proses siklus, tidak mungkin sebuah mesin panas mengubah panas yang masuk menjadi kerja semua. Jadi modalnya yaitu si panas, nggak mungkin bisa jadi kerja semua. Modalnya di sini Q1 ya, tidak akan semuanya jadi kerja, tapi pasti ada pembuangan. Sebagian panas ke sistem lain yaitu Q2. Nah, gini ada panas yang dibuang. Contohnya adalah secara ideal bicaranya adalah mesin Carnot. Kalau bicara mesin Carnot, maka ada persamaannya. Nah, kemudian karena itu efisiensinya, apa itu efisiensinya? Efisiensi sama dengan yang dihasilkan per modal awal. Yang dihasilkan yaitu di sini apa? Dalam heat engine? Kerja, Bu. Kerja per modal awalnya apa? Energi. Modal awalnya energinya, maka efisiensinya adalah yang dihasilkan yaitu W per energi awal, yaitu energi modalnya Q1. Sedangkan buangannya yang menjadi tidak efisiennya yaitu disebut Q2. Oke, itu heat engine. Bisa dipahami ini? Kemarin sudah latihan soal. Nah, contoh 1 kita lihat. Ada sebuah mesin panas menerima, ini latihan ya, PR ya. Temperatur pada T1. Oke, siapa yang mau coba menunjukkan hasilnya? Yang nomor 1. Contoh 1. Ada? Siapa yang mau menunjukkan hasilnya? Boleh kelas A atau kelas B. Boleh siapa saja yang mau menunjukkan hasilnya. Silakan. Yo. Ayo, silakan. Ada? Saya, Ibu. Boleh, silakan. Bisa share screen nggak ya? Coba. Waduh. Coba. Please share screen. Share screen apa, Ibu? Share screen hasilnya. Oh, Atau kalau saya share screen bisa bikin note sendiri nggak di sini? Nah, di sini bisa nyoret-nyoret nggak di sini? eh,
Ada fitur ininya kalau nggak salah ya? Nulisnya. Bisa nggak ya? Bisa nunjuk sih harusnya. Bisa nggak? Bisa? Waduh. Sebentar Ibu, ya mau dicoba. Nggak, nunjuk di sini bisa nggak? Nggak bisa ya? Coba nyoret di sini, coba. Nyoret gitu. Bisa nggak? Kayak saya gini nih. Oh. Susah ya? Kalau nggak bisa, oke, sama saya aja. Kita bareng-bareng ya. Di sini ada T1, kemudian ada T2 ya. Jadi ada mesin panas, ini mesin menerima panas, ini mesin panas ya. T awalnya dia 600, jadi mau dibuang ke lingkungan. Dibuang ke lingkungannya itu di suhu, berarti kan bukan mau dibuang tujuannya ya. Tujuannya adalah dia jadi kerja, sisanya dibuang ke lingkungan. Bila setiap jam panas yang dimasukkan Q1, berarti ini panas yang masuk, Q1-nya 10 kilojoule, berapakah kerja neto yang dihasilkan? Nah, kira-kira gimana caranya? Kita ketahui efisiensi di mesin panas sama dengan apa? W ya. W per Q1 Bu. Q1. Nah, juga persamaannya yaitu ini ya. Yang Nah, satu Q1 itu disebut juga Q yang hot ya, yang lebih panas. Tuh, dari yang panas, sisanya dibuang ke yang dingin. Lalu sebagian menjadi kerja. Karena tujuan ada panas adalah untuk menghasilkan kerja. Nah, persamaan lainnya selain efisiensi ini minusnya nggak usah dilihat karena ini bicara mengenai minus itu apa? Menghasilkan kerja, jadi kerjanya keluar ya. Tetap positif aja nggak masalah. Nah, sementara W per Q atau yang disebut dengan efisiensi ini, itu bisa juga sama dengan TC per TH minus 1 ya. Jadi ini juga bisa sama dengan TC per TH minus 1. Ya, berarti kita harus hitung dulu ini kalau kilojoule, ingat di dalam satuannya apa? T-nya? T-nya dalam satuan Kelvin. Kelvin ya. Berarti T1-nya berapa Kelvin ini? 473 Kelvin. 873 ya. Kalau yang duanya berarti 298 Kelvin. 98, Bu. 298. Maka kan kita disuruh cari apa? Di sini cari W ya. Benar nggak? Cari apa di sini? Cari Ibu. efisiensi dulu, Bu. Nah, bisa nggak cari efisiensi? Yang ditanya yang di A itu apa? Kerja neto yang dihasilkan. Bisa nggak langsung dicari? Berarti Bisa, kita Bu. harus kerjain dari sini dulu karena kita nggak tahu efisiensinya berapa ya. Iya, Bu. Nah, kita cari dari sini dulu karena berarti efisiensi itu sama dengan W per Q1 sama dengan TC per TH minus 1. Berarti kita bisa masukkan W per Q1-nya ya. Q1-nya berapa? 10 kilojoule ya. Sama dengan TC-nya berapa? 298 ya. Per 873 dikurang 1. Nah, sok berapa? W-nya jadi berapa? Silahkan dihitung. Yang sudah dikerjakan berapa jawabannya? Benar nggak? Nah, di sininya kan, ininya berapa nih? Hasil yang ini berapa?
Ada yang udah? 0,8535. Berapa? 0,658535. 0,658 ya, atau saya sebut 0,659 ya. Minus kan? Minus nggak? Minus. Nah, di sini kan tadi ada minusnya karena mengeluarkan kerja. Jadi ininya minus-minusnya bisa hilang. Ya. Nah, atau tetap minus nggak apa-apa, nanti W-nya jadi minus. Karena kerjanya dihasilkan. Itu juga oke. Ini kan minus. Biar nggak pusing, ini minus. Kemudian berarti W-nya jadi berapa? W sama dengan 0,659 dikali 10 ya. Jadi berapa? 6,559 kilojoule. Nah, 6,59 kilojoule. Nah, di sini minus, karena ininya kan minus. Minus itu artinya apa? Karena dia menghasilkan kerja. Jadi minus. Gitu ya? Bisa? Bisa ini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Silakan. Bisa? Saya hapus ya? Atau mau bertanya, dicatat Bu. dulu? Hah? Silakan, Izin Aldoni. bertanya. Ya. Buat nilai W itu tuh usaha mencari nilai kerja Ibu apa mencari nilai netonya? Kerja neto ya? Ya, kerja neto ya maksudnya itu kerja neto itu W. Oh, iya Bu. Ya. Jadi efisiensi itu berapa yang bisa dihasilkan per modal awal. Gitu. Modal awalnya kan di sini panas yang dimasukkan supaya bisa menghasilkan kerja. Tapi nggak semuanya panas yang kita masukkan, misalnya energi dari bahan bakar, menjadi kerja semua. Bisa jadi selalu ada yang dibuang ke lingkungan yang kemarin kita bahas, ada knalpot, kemudian selalu nggak bisa semuanya jadi kerja tentang mesin yang tidak sempurna. Bahkan kemarin disebut siklus Carnot saja 50%, tapi paling banter juga 35%. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Bisa yang B, bisa ya. Yang B rasanya cuma diganti saja, T1-nya ganti jadi berapa? Jangan lupa dalam satuan Kelvin. Ini berarti 1073 ya. 1073 Kelvin. Ya, nanti tinggal ininya aja, T1 tuh berarti kan T yang panas, berarti yang TH. Oke, coba lagi contohnya. Oke, yang kedua. Ada central power plant, rate at 800 kW. Ini apa? Kerjanya, Bu. Kerja, betul. Ini W. Menghasilkan steam. Sebentar ya. Kita baca dulu. Menghasilkan steam pada suhu sekian dan discard melepaskan panas ke sungai pada suhu sekian. Berarti ini TH ya. Berarti ini TC. If the thermal efficiency plan 70% of maximum possible value, how much heat discard to the river at rate power? Berarti ini yang ditanya apa? IH sama QC. Yang ditanyakan hanya satu nilai nih. Berapa panas yang dilepaskan ke sungai? Itu apa berarti? QC. QC. C. Ini C. Ya. Kita masukkan kembali efisiensi ya. Efisiensi itu sama dengan apa? W efisiensi termal ya. W efisiensi termal. W per Satu. QH ya, atau Q1 sama dengan TC ya, per TH minus 1. Oke. Jadi gimana? Yang ditanyakan dalam hal ini adalah
Ki-C-nya ya, bukan Ki-H ya. Ki-1 disebut Ki-H ya. Ki-1 disebut Ki-H. Oke, gimana caranya? Gimana? Nilai Masukin yang T-nya, Bu. Suhunya, Bu. Suhunya, masukin ke sini. Ya, yang efisiensi. Oh, oke. Kalau menurut saya lebih gampang masukin ke sini nih. Karena efisiensinya sudah diketahui 70 kan? Berarti, oh sebentar. W-nya diketahui nggak? W-nya diketahui berarti kita bisa tahu Ki-H-nya kan? Ki yang masuk ya, Ki modalnya itu adalah Ki hot di sini. Berarti 70,0,7 itu sama dengan apa? 800. 800. 800 per Ki-H kan? Ya. Berarti Ki-H-nya berapa di sini? Nah, Ki-H-nya berapa? 1142,85. Oke, berarti Ki-H itu 800 dibagi 0,7 ya? Iya. Benar nggak? Iya, betul, Bu. Nah, 1142,8 857. ya 857,86 kW. Tapi yang ditanyakan apa? Ki-C kan? Berapa yang dibuang ya? Benar nggak? Berapa yang dibuang? Yang ditanyakan Ki-H. Ki-H itu gimana berarti? Yang ditanyakan Ki-C. Berarti gimana Ki-C-nya? Ki-H kurang W, Bu. Betul sekali. Jadi siapa yang jawab? Saya, Ibu. Jadi berarti Ki-C itu sama dengan Ki-H modal awalnya dikurang kerja yang dihasilkan. Berarti kita tinggal masukkan tadi modal awalnya 1142,86 dikurang W-nya 800. Dalam satuan disamakan satuannya KW. Jadi didapatkan berapa ini nilainya? 342,86. Nah, 342,86 kW ya. Karena kan Ki-H itu akan berubah menjadi 2, menghasilkan kerja dan juga ada panas yang dibuang ke lingkung. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ini kok ada suhunya, Bu? Buat apa? Ya, buat mengecoh aja gitu ya. Mau dari jalur sini berarti nyari lagi bisa. Atau misalnya mau pakai persamaan yang ini bisa. Kalau saya ambil satu rumus saja, yang ini aja yang dipegang. Nah, ini dihafalkan, diingatkan, ini rumus gampang ya. Ini yang diingat-ingat. Untuk mesin panas. Oh, ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Ibu izin bertanya. Oh ya, silahkan. Nazifa. Kalau di dalam soal itu nggak apa-apa kalau efisiensinya lebih dari 0,35. Lebih dari 35%. Oh iya, sebenarnya untuk mesin panas tadi secara ideal itu 0,35, tapi dalam hal ini bisa sampai 70. Ya, ini karena buat soal latihan aja ya. Sebenarnya nilainya adalah ini, kalau bicara thermal efisiensi Carnot. Nah, Carnot itu apa? Ini bicaranya Carnot ya. Carnot itu apa? Carnot itu kalau siklus. Kalau tadi sekali jalan ya. Carnot itu masih ingat? Carnot itu yang ini nih. Nah, kalau Carnot tuh yang ini nih. Nah, proses Carnot itu proses yang reversible. Jadi kalau tadi kan bukan reversible ya. Q-nya dimasukkan, menghasilkan kerja, gitu kan. Terus ada panas yang dilepaskan, ini ya.
panas yang dilepaskannya itu ditarik lagi supaya kembali ke kondisi semula, itu dimasukkan kerja. Jadi siklus. Contohnya apa? Yang mendekati proses yang berjalan yaitu si sistem di pembangkit. Jadi nanti dia panas diberikan gitu ya, power plant, kemudian nanti menghasilkan kerja turbin, tapi itu tetap dibalikin lagi supaya nanti dikembalikan ke kondisi dapat steam lagi. Nah, berarti di sini harus dimasukkan kerja, dibuang ke lingkungan, tapi harus dikompresi lagi supaya dihasilkan kerja. Nah, itu paling banter kalau modelnya looping begini, kembali lagi ke kondisi semula 0,35. Gitu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu bisa 0,5 ya. Bicara real. Nah, ini dia bicara real itu palingan ini yang real mendekati Carnot, tapi sebaliknya tadi. Sorry, kalau yang ini tadi 0,5. Tapi kalau ternyata irreversible sebenarnya nggak balik lagi ke nomor 1, itu paling maksimum itu 0,35. Tadi kenapa 0,7? Ya itu karena untuk contoh soal saja. Realnya nggak pernah sampai ke 70%. Begitu Nazifah. Bisa menjawab? Saya, Ibu. Terima Oke. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya, Ya, silakan Nobel. ini kan kalau tadi yang Ibu kerjain itu kan caranya pakai W per QH kan, Bu. Tapi kalau misalnya saya pakai cara satu lagi yang TC per TH terus min 1 itu, hasilnya selisih jauh, Ibu, sekitar 1000-an. Boleh dihitung, boleh dicoba hitung pakai TC per TH nggak, Bu? Kalau Karena TC per TH minus 1-nya berapa? saya ketemu hasil akhirnya itu panas yang dibuang itu sekitar 1505,5. Oh, 1500. Nah, TC per TH minus 1-nya berapa? 0,4957. Nah, itu ya bedanya di situ. Ini ya. Ini soalnya memang berarti jadi agak aneh ya. Karena dia ngasih suhu, tapi dia ngasih efisiensi. Padahal dia sampaikan di sini suhunya itu dari 2585 per 295. Coba saya hitung dulu ya. 295 dibagi 585 ya. Dikurang 1. Itu berapa? 495 ya? Iya, Ibu. 495. Kalau 495 kan beda dengan ini yang 70 ya. Yang 70. Nah, ini karena ada dua data yang bertolak belakang. Tapi kalau memang kayak gitu, saya benarkan aja dua-duanya. Ya, mau cara yang ini juga oke. Tapi lewat jalur sini. Seharusnya nggak boleh beda antara ini TCTH sama efisiensinya, karena dia sudah menuliskan ada efisiensi. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti pasti nggak akan konflik kalau pas ujian ya, soalnya. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan, Rafli. Di soal kan diketahuinya itu daya kan, Bu. Sedangkan yang kita butuhkan itu kan energi. Saya kemarin juga searching mau nanya apakah benar ini tuh bisa langsung disebut energi karena si mesin listrik penghasil listriknya itu bersifat kontinu. Pembangkit ini. Iya, Bu. Kenapa? Bisa bisa langsung disebut energi dikarenakan pembangkitnya itu bersifat kontinu, bukan daya itu persatuan waktu energinya. Itu gimana, Bu? Pembangkitnya bisa disebut Kan diketahuinya daya, sedangkan yang dibutuhkan energi itu gimana, Bu? Itu aja. yang ditanya daya, yang ditanya itu adalah panas ya, panas kan? Panas yang Iya, Ibu. dilepaskan kan? Ya.
Heeh, Iya. terus? Eh, yang diketahuinya daya bukan Bu? Iya, daya KW itu kan adalah kilojoule per hour kan ya. Energi per satuan waktu. Jadi kalau kalian lihat di sini nih. Nah, ini ya. Kan ini daya. Sedangkan ini kan energi. Tapi kenapa dia bisa dibagi gitu? Dan menjadi efisiensi yang disebut dengan persen ini dikali 100%. Karena ini harusnya satuannya setipe, sama. Sama ini. Jadi kalau di sini kita lihat di contoh 2 ini, nah ini power yang dihasilkan kan adalah sekian kW ya. Generate steam, discard to the river. Nah, ini adalah energi yang diberikan per satuan waktu tersebut. Jadi bisa disamakan. Jadi ininya juga bisa Q-nya itu adalah sekian. Ini kan jawabannya Q-nya mana? Q-nya kan 1000 kalau kita pakai jalur yang sini ya. 1142,86 kilojoule per hour kan kalau KW itu. Jadi energinya tuh 1142,86 energi per jamnya. Gitu. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kan KW itu kilojoule per hour kan? Iya Ibu. Nah, jadi ini berapa? Kan kok maksudnya Rafli mungkin kok satuan energi sama satuan daya beda gitu ya? Iya Ibu itu. Nah, ini kan sekian kilojoule energi yang diberikan untuk menghasilkan power 800 kilowatt itu sebanyak 1142,86 kilojoule per jamnya. Jadi untuk menghasilkan listrik sekian kilowatt juga kilojoule per hour, karena kan satuan daya itu per jamnya ya. Itu dibutuhkan energi sekian per jam. Ya, oke? Iya Ibu. Baik, ada lagi silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke berikutnya. Ini nggak usah ya? 3, 4 nggak usah? Bisa? Nih, saya ambil contoh di sini. Panas ditransfer, nanti soalnya bahasa Indonesia kok. Panas ditransfer dari mesin panas, yaitu dari furnace. Nah, yaitu 80 megawatt. Nah, ini juga kan panas, tapi bicara satuannya megawatt. Kalau, ini berarti apa ini? Yang 80 megawatt apa? IH, Ibu. IH. If the rate of waste heat nih ya, rejection to nearby river is 50 megawatt. Ini apa? IC. Ya, waste, dia dibuang. Tentukan net power output. Nah, yang ditanya apa? W, Bu. W, N thermal efficiency? Efisiensi berarti ya. Ingat, tadi efisiensi yang diketahui QH sama QC. Berarti W dulu. Berarti W sama dengan? QH per QC. IH dikurangi QC. Ya, QH dikurangi QC. Nanti udah dapat W-nya. Lalu efisiensi sama dengan? W per QH. W per QH. Ya, mudah ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut langsung ke sini aja. Berikutnya, selain mesin panas, juga ada yang namanya pompa panas. Kalau pompa panas masih dengan prinsip hukum termodinamika yang kedua, tidak ada proses yang hanya terdiri dari perpindahan panas dari satu temperatur rendah ke temperatur tinggi.
Kalau tadi mesin panas bicaranya dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, tapi bisa juga ada rendah ke tinggi. Ini kebalikannya dari rendah ke tinggi. Tapi di sini yang beda adalah kerjanya harus dimasukkan. Kalau tadi menghasilkan kerja, kalau ini malah butuh kerja. Nah, itu kalau pompa panas. Pompa panas ini atau juga refrigerator, nanti ada 2 tipe ya, yaitu sumber panas dari suhu yang dingin, ini, Q-nya diambil, diserap, justru diserap pakai apa? Bisa diserap itu pakai kerja, jadi butuh kerja, sehingga panasnya bisa dilepaskan menjadi Q1. Jadi beda di sini modalnya, Q1 ini jadi terbalik ya, Q1 untuk menghasilkan Q1 itu butuh W. Nah, ini kebalikan tadi sama mesin panas. Butuh W ditambah dengan Q2. Dari gambarnya kelihatan ya. Ini masuk, maka akan menghasilkan Q1. Kalau yang di sini kalian bisa lihat, kalau di sini QH masuk, keluarnya 2. Jadi QH sama dengan W tambah QC. Modalnya QH bisa menghasilkan W, tapi juga buangannya ada QC. Kalau yang ini, modalnya itu adalah ini ya, melepaskan Q2. Untuk melepaskan Q2 dari yang dingin, kayak suhu yang dingin ini aja perlu diserap, itu contohnya apa? Pendinginan, butuh kerja sehingga menghasilkan Q1 bisa diserap. Dengan memasukkan kerja dari luar pompa panas, mampu mengalirkan panas dari temperatur rendah ke temperatur yang tinggi. Jadi Q1 sama dengan W plus Q2, atau disebutnya bukan efisiensi, tapi COP, yaitu Coefficient of Performance. COP sama dengan Q2 per W. Nah, yang dihasilkan di sini adalah Q1. Tapi Q1 bisa dihasilkan dari apa? Dari Q2. Nah, untuk bisa melepaskan, kenapa? Karena untuk bisa melepaskan panas dari temperatur yang dingin ke tinggi, yaitu bisa melepaskan Q2, itu butuh W. Modalnya berarti W. Kalau ini beda, modalnya W, supaya bisa mengeluarkan Q2. Gitu yang agak bedanya ya. Baik dalam mesin panas maupun pompa panas, efisiensi proses reversible lebih tinggi dari yang irreversible tentunya. Alat pendingin dalam termodinamika disebut heat pump. Kalau tadi heat engine, kalau ini heat pump. Bekerja kebalikan dari mesin panas. Jadi ini reverse Carnot, kebalikan dari Carnot, yaitu siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi dipelajari khusus sama anak-anak refri. Nah, kalau anak-anak refri pasti juga paham mengenai hal ini. Ya, ini. Oke, kita lihat. Ada 2, lihat kiri dan kanan. Kalau yang kiri itu refrigerated, kalau yang kanan itu apa? Bayangkan yang kiri itu kulkas, kalau yang kanan itu pemanas ruangan. Jadi kalau di area-area 4 musim, Eropa misalnya ya, terus area Asia Timur, Jepang, dan lain sebagainya, Amerika, Australia, negara-negara yang 4 musim itu malahan butuh pemanas, bukannya pendingin. Jadi kalau AC itu nggak laku ya di sana, butuhnya pemanas, itu yang kanan. Nah, saya bicara yang kiri dulu. Jadi, bagaimana caranya cold refrigerated space? Jadi, kayak ruangan di dalam kulkas tuh kok bisa dingin? Gitu kan ya. Kenapa bisa dingin? Si kulkas, sedangkan luarnya suhu ruang, jadi suhu yang di dalam kulkas itu ditarik, dilepaskan, supaya lebih dingin lagi. Dilepaskan panasnya. Kan jadi lebih dingin ya. Sudah suhu ruangan, mau dilepas panasnya, maka dia akan menjadi dingin. Dilepaskan panasnya, dan itu yang diinginkan, supaya dia dingin, desired output. Gimana cara panas dari suhu di dalam kulkas atau refrigerated space itu bisa dilepaskan? Dikasih kerja di sini.
ada require input, ada when net in, dikasih kerja, terus panasnya dikemanain? Dibuanglah ke lingkungan yang lebih panas, makanya ada warm environment, TH lebih panas dari TL. Makanya di belakang kulkas lebih panas daripada suhu ruang ini. Gitu, bisa paham? Pelan-pelan ya. Kayak kita aja ngerasain ini kan suhu ruang, tapi kalau kita pegang belakangnya kulkas kan lebih panas. Padahal di dalam kulkasnya dingin, bahkan ada bagian freezernya yang sangat dingin. Gitu. Kenapa? Karena panas ruangan di dalam kulkas itu dilepaskan, ditarik, pakai apa? Pakai harus dimasukkan kerja. Sisa panasnya ini akan dibuang ke lingkungan, yaitu yang ini. Maka disebut COPR atau Coefficient of Performance dari refrigerator. Itu sama dengan desired output atau QL karena pengennya ruangannya dingin, karena yang diinginkan adalah QL. Per butuhnya, gimana caranya supaya bisa dingin? Dikasihlah daya, dikasihlah kerja, when net in, berarti QL per when net in. Gitu ya. Sedangkan yang sebelah kanan, kita lihat yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan gimana? Ini ada kondisi yang misalnya dingin nih ya. Ada kondisi yang dingin. Kemudian dari kondisi yang dingin itu diambillah panasnya. Kondisi yang dingin itu misalnya ruangan yang suhunya itu kan kalau katanya nih ya, bisa sampai 1 derajat, 5 derajat, gitu. Itu kan dingin sekali ya buat kita ya, yang di suhu cuma 2 musim. Nah, panasnya itu diambil. Panasnya itu diambil gitu ya. Tadi suhu ruang tersebut, panasnya diambil, cold environment, suhu yang dingin tadi yang di 4 musim, yang dingin sekali, tetap bisa panasnya diambil nih, dilepaskan si QL. Gimana caranya supaya bisa ditarik panasnya? Pakai kerja. Di sini when net in, pakai kerja. Setelah pakai kerja gimana? Kan jadi lebih panas. Nah, panasnya itu dimasukkan ke ruangan, suhu ruangan yang dingin. Maka suhu ruangan yang dingin jadi lebih panas. Warm heated space. Itu yang disebut dengan pemanas ruangan. Maka yang diinginkannya kalau dalam hal ini adalah QH-nya, bukan QL-nya. Kalau di kulkas kan QL-nya. Kalau di pemanas ruangan yang diinginkan QH-nya. Gitu. Walaupun secara model ini sama nih. Ini QL, ini QL, ini QH, ini QH. Ini butuh kerja, ini juga butuh kerja. Tapi yang beda apa kiri kanan itu? Yang beda desired output-nya. Ini yang kiri desired output-nya pengen jadi dingin, yaitu di cold refrigerated. Kalau yang sebelah kanan yang pengen adalah ruangannya jadi lebih panas, yaitu warm heated space. Ini. Maka masuk ke rumusnya. COP untuk heat pump akan berbeda, yaitu desired output, panas yang diinginkan, maka di sini menjadikan yang desired, yang diinginkan ya, yang diinginkan, selalu yang diinginkan, terus gimana caranya supaya mencapai yang diinginkan itu? Jadi desired output per require input. Maka desire-nya QH, require-nya W-nya. Ini. Supaya bisa panasnya dilepaskan ke sini, maka butuh kerja, yaitu W. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Aman? Kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soal. Ini ada peralatan apa di sini? Kulkas. Kulkas. Berarti ini apa? Heat pump atau refrigerator? Refrigerator. 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 Lalu di sini ada COP-nya 1,2.
memindahkan panas dari refrigerated. Berarti panasnya supaya dia dingin kan panasnya harus ditarik tuh. Pada nilainya 60 kJ per menit. Berarti ini apa? Q apa ini? 60 Q apa? Q QL atau QH? Nih gambarnya. QL. QL, Bu. QL ya. Berarti ini QL. 60 kilojoule per menit. Kalau kilowatt itu satuannya apa sih? Kilojoule per hour ya. Jadi kalau mau jadi kilowatt harus dijadiin kilojoule per hour. Tentukan A. Electric power consumed by refrigerator. Apa ini? W, Ibu. W-nya, Bu. Betul. Jadi dia butuh berapa sih W-nya supaya yang dibutuhkan untuk si kulkas ini supaya QL-nya itu bisa ditarik. Gitu. W ya. Berarti kemudian maka gimana cara carinya? Dari COP untuk R ya sama dengan QL per W. Ya, berarti 1,2 sama dengan QL-nya berapa? 60 per W. Jadi berapa W-nya? Jadi berapa W-nya? 50. 50, Ibu. Oh, betul ya. Oke, sekarang kita mau jawab yang B. Yang B itu apa berarti? Yang B adalah QH. QH, betul. Ditransfer ke apa ini? Ke udara di dapur. Jadi kan udara dapurnya jadi kepanasan tuh ya. Berapa QH-nya? Gimana cara nyarinya QH? Masukkan ke persamaan yang ini ya. Berarti QH sama dengan, di sini QH sama dengan apa? W ya? W tambah QL. W tambah QL. Oke. Kalau saya lebih senang pakai hot sama QH sama QL daripada 1-2. Kadang suka bingung 1-2-nya. Tapi kalau kalian pakai 1-2, asalkan ingat satunya mana, duanya mana, silahkan ya. Berarti QH-nya sama dengan, berapa W-nya? 50 tambah 60. 60. Yang 50 ya W-nya, QL-nya 60. Jadi berapa? 110. 10. Kilojoule per menit. Nah, untuk yang ini tolong dibenarkan. Kalau di sini kan kilojoule per menit. Nah, ini dijadikan kilojoule per hour ya. Bisa ya konversi ya. Karena kalau masalah daya dari elektrik itu kan dalam satuan kW biasanya. Ini satuannya aja. Jadi nanti diubah kilojoule per hour. Ini masih dalam kilojoule per menit. Tapi kalau nggak diminta ya oke. Nanti kalau diminta disesuaikan. Bisa. Satu lagi terakhir. Udah itu kita selesai. Ya, silakan. Kita baca sama-sama ya. Heat pump, berarti ini heat pump. Jadi heat pump itu untuk memanaskan apa? Ruangan ya. Is used to meet heating requirement of house. Nah, jadi untuk memanaskan ruangan dan di-maintain ruangannya supaya tetap panas di 20 derajat. On the day when outdoor air temperature, berarti ini suhu udara di luar minus 2, jadi dingin banget ya. Dan ini memang bisa kejadian, kadang-kadang 0 derajat, 1 derajat gitu suhunya di luar. Jadi the house estimate to lose harus menghilangkan panas, harus menarik panas di 8, berapa ini? Ini 80 ya.
Ini koma ya. Iya. 80.000 kilojoule per hour. Nah, jika diketahui, nah ini apa nih yang 80.000? Apa tuh? W-nya, Bu. W-nya. Oke, kita anggap dulu dia W-nya. Ini COP-nya, berarti ini COP apa? COP HP ya. Iya, Bu. COP 2,5. Tentukan power yang dibutuhkan, power yang dikonsumsi oleh heat pump. Berarti ini apa? Itu kice. IC. Cek. Yakin. Power consumed by heat pump itu berarti apa? Daya yang dibutuhkan, iya, betul. Di W ya. Sama seperti ini nih. Electric power consumed by refrigerator. Berarti dia butuh W berapa sih? Gitu ya. Dia butuh W berapa untuk apa? Untuk menghilangkan, menarik panas sekian. Berarti ini apa nih? Ini Ki apa dong? Kice. Kiha, Bu. Kiha, Bu. Iya, Bu. Kiha atau Kice? Rumahnya estimate. Kiha, Ini Kiha. menghilangkan apa? Ki apa? Kiha, Ibu. KL atau KH? Kiha. Kiha. Oke, kita lihat pertanyaannya yang B itu. Berapa panas yang diserap dari udara dingin di luar? Berarti ini apa? KL. KL, betul. Berarti di sini adalah KH ya. Oke, bisa paham? Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. COP HP sama dengan apa? Kalau COP HP sama dengan apa? Desire-nya apa? Desire per require. Desire-nya adalah Kiha, Bu. Kiha, Ibu. per require-nya W. 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 yang ditanyakan W, berarti COP HP-nya 2,5 sama dengan KIH-nya berapa? 80.000. 80.000 kilowatt. Ini udah kilowatt per W. Berarti W-nya berapa? W-nya 32.000, Ibu. berapa? 32.000. 32.000. Nah, sekarang KL-nya berarti KL-nya gimana? Lihat di sini. KL ini masih sama ya, yaitu gimana KL-nya? Desire output, Bu. KH itu sama dengan W ditambah KL. ditambah KL. Berarti KL sama dengan KH ya. KH dikurang W. W. Belajar harus hitung itu kan sama aja kamu bolos. Ya. Berarti masukkan berapa KH-nya? 80.000 dikurangi 32.000. 80.000 dikurang 32.000. Jadi berapa? 48.000. 48.000 ya. Oke. Jangan lupa satuannya ya. KW. Nah, saya sedikit lagi lihat lagi di sini. Jadi, rumus ininya sama. Di sini Q1 itu adalah KL ya. KH ya. Q2 di sini adalah KL. Jadi, KH sama. Baik kiri maupun kanan sama dengan W ditambah KL. Tapi bedanya yaitu di COP. COPR, ini COPHP. Yang kanan untuk memanaskan ruangan, yang kiri untuk mendinginkan ruang dari
ruangan, yaitu ruang dalam hal ini refrigerated space. Oke? Silahkan. Ada pertanyaan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kuliahnya sudah selesai. Mau dicatat dulu? Atau mau difoto? Sudah? Kalau sudah, saya stop share. Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk kuis, Bu, Senin depan, buat nanti Senin bagaimana? Untuk Senin, oke. Untuk Senin, yang pagi, siapa yang pagi ya? Kelas B, Bu. 1 BTK Ibu. 1B, ya. Seperti biasa. Tapi kuisnya itu 120 menit alias 2 jam waktunya. Jadi nanti kan kelas yang pagi itu kalau nggak salah sesudahnya statistik ya? Iya, Ibu. Jadi statistiknya saya pinjam 40 menit, saya udah bilang ke Bu Laili. Jadi kalian jam ke-1 sampai jam ke-3 itu ngerjain kuis termo dulu. Gitu. Yang siang kelas apa yang siang? Kelas 1A ya? Iya, Ibu, kelas 1A. Kelas 1A kan sesudah kuliah termo nggak ada kuliah lagi. Iya, betul, Ibu. Jadi nambah 1 jam ya, nambah 40 menit. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan jam pas ujian. Pas ujian itu nanti pas UTS itu 2 jam. Ini kan karena ya karena bulan puasa jadi disingkat 40 menit. Jadi ujiannya kuisnya kuisnya itu 2 jam. 2 jam terdiri dari 5 soal. Nanti ada mengenai waktu yang kalian belajar pertama, ada pendinginan, pemanasan, ingat itu ya? Yang ada isentropik, isobarik, kompresi, ekspansi, kemudian bikin tabel dari satu keadaan ke keadaan lain itu ada. Lalu persamaan keadaan, persamaan gas ideal, persamaan gas realnya nanti salah satu di antara yang real yang sudah kalian pelajari, rumusnya udah dikasih ya. Nanti tinggal dipakai aja rumusnya. Kalau butuh PCR, TCR juga sudah dikasih. Kemudian juga kalian pelajari diagram pH yang grafik, itu dipelajari. Kemudian kemarin yang terakhir mengenai proses isokorik, isobarik, isotermal adiabatik untuk nilai QW delta U itu ya. QW delta U untuk masing-masing proses itu juga ada dan tabelnya nanti saya kasih tabel kalau isobarik tuh apa sih yang dihitung, kalau isokorik tuh apa yang dihitung, itu juga dikasih, semua rumusnya juga ada. Lalu kemudian juga mengenai panas-panas ya, panas reaksi, panas pembentukan, itu ada, rumusnya juga sudah ada. Lalu yang terakhir adalah mengenai tadi antara efisiensi termal dan COP itu salah satu ada. Khusus untuk yang materi yang terakhir ini, yaitu mengenai efisiensi dan juga COP, Coefficient of Performance, kalian hafalkan saja rumusnya, karena kan itu rumusnya sederhana. Kuisnya close book. Nanti, Bu, kalau saya ada yang lupa-lupa, boleh sambil nanya sama saya selama kuis, boleh, karena itu sekalian kalian belajar. Kemudian nanti soal kuisnya saya bagikan langsung sebagai bagian kalian untuk belajar. Pelajari lagi nanti. Ya, nanti saya bagikan soal kuisnya sesudah kuis. Sesudah kuis yang siang ya, jadi yang pagi nunggu dulu. Buat kalian belajar. Kemudian, nanti kalau yang mau ditanyakan, boleh selama kuis tanya. Asal jangan tanya jawabannya ya. Dan dikerjakan sendiri-sendiri close book. Jadi saya sengaja kuis dulu supaya nggak kaget nanti UTS kurang lebih soalnya tapi tidak dihafalkan ya. Tipenya sama persis kayak soal kuis. Itu, sudah bisa menjawab Aldoni?
Baik, Bu, sudah. Ya, ada lagi, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ada lagi? Nggak usah takut. Nanti kuisnya saya temenin. Kalau mau tanya, boleh. Ya, cara-cara yang lupa sambil saya rewind lagi. Supaya nanti kalian boleh bawa pulang soal kuisnya buat belajar nanti di rumah. Sok, silakan. Ada lagi? Saya janjinya kan 1 jam ya. Sudah ada, aman? Aman, Ibu. Sepertinya cukup, Ibu. Oh, Cukup, Bu. baik, terima kasih. Kita akhiri kuliah tambahan termo hari ini. Sampai ketemu nanti hari Senin. Sehat-sehat ya. Nanti bisa kuis sehat, terus tinggal menikmati liburan, menjalani ibadah, nanti kemudian Idul Fitri, lalu nanti bisa kembali ke kampus di UTS. Terima kasih, selamat pagi. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Terima Selamat kasih. pagi. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.